Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di ruang multimedia Artworks, yang mana tutorial kali ini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu tentang tutorial membuat sebuah sistem pakar diagnosa penyakit mulut dengan metode Shortenly Vector. Ya, mungkin tutorial ini akan kalian butuhkan ketika mungkin ingin membuat sebuah sistem aplikasi untuk skripsi, atau mungkin untuk sebuah portofolio melamar pekerjaan, gitu ya. Terakhir kita sudah membuat sebuah sampai halaman pakar. Jadi tutorial sebelumnya ada di dashboard, gejala, diagnosa. Ini kita sudah membuat atau menyesuaikan. Kita lihat dulu, ya kan? Kita kemarin sudah sampai membuat ini. Diagnosa juga sudah kita buat, kemudian pakar. Kemarin kita sudah mendesain dari tabel-tabelnya, kemudian untuk diagnosa ini kan sebenarnya menghubungkan antara diagnosa, gejala, dan evidence. Mungkin saya akan bukakan database-nya. Coba kita cek dulu PHP-My-admin-nya. Ya, jadi kalau di sini sambil menunggu, sudah selesai berarti. Sudah selesai. Kita cek. Kita kemarin sudah membuat sebuah database-nya di advance. Kita cek desainernya. Jadi ini database pakar ini kan sebenarnya dia menghubungkan antara gejala dan diagnosa, kemudian dikasih evidence, seperti itu ya. Maka sebenarnya kurang user friendly kalau kita harus mengetik satu persatu, katakanlah D001, gejala 001, evidence-nya berapa, baru kita simpan. Itu kan kurang menarik ya. Katakanlah ya, 5 kita simpan seperti ini. Jadi kita lihat dari sisi user, tidak user friendly lah kalau kita membuat seperti ini. Nah, kali ini saya akan membuat, ya kan, seperti ini akhirnya. Kali ini kita akan membuat sebuah dependent drop down. Jadi kita akan membuat sebuah dependent drop down di sini di diagnosa. Kita akan membuat dependent drop down, kemudian gejala kita juga membuat dependent drop down, ya. Kita mulai, yaitu pertama kita cari formnya dulu. Kita menuju ke backend, tentunya kita ke backend, view, kemudian kita menuju gejala form, pakar form, ya. Kita rubah formatnya dari formnya ini, kita rubah. Ini kan berada di form, walaupun ini berada di create. Kita kemarin sudah membahas bahwa ini sebenarnya dilempar ke form, gitu ya. Pada form kita masukkan y helpers, memasukkan array helper, kemudian use, kemudian kita memasukkan modelnya. Model yang kita perlukan adalah model diagnosa. Model yang kita perlukan adalah model gejala dan model diagnosa. Use
Sebelumnya model kita taruh di common. Common itu kita berada di luar ini. Di common, kemudian model. Di sini ada dua, model diagnosa dan model gejala. Perlu diketahui, ketika dia memiliki sebuah penghubung antara sistem informasi kita dengan database, yaitu berupa model. Ya, yaitu konsep MVC, model view controller. Modelnya memang sengaja saya taruh di common. Kalau memang ditaruh di back end juga bisa, mau ditaruh di front end juga bisa, tapi saya taruh di common sehingga tujuannya back end bisa mengakses dan front end nanti juga bisa mengakses juga, ya. Use common model diagnosa, use common model gejala, seperti ini. Ini masih belum aktif, bisa dilihat dari segi warnanya. Segi warnanya dia sedikit redup, maaf. Symbol array helper is declared but not used. Jadi dia dideklarasikan tetapi belum digunakan, seperti itu. Kemudian kita ke sini, PHP form action form pageant. Jadi dimulai dari sini kita buat sintak PHP. Kita buat sebuah S diagnosa sama dengan diagnosa, yaitu kita buat find, kita search all, kita cari semuanya. Echo kita tampilkan pada sform field, kita copy aja ya. Sform field diagnosa kita copy, paste, drop down list. Kita menggunakan array helper. Kita petakan array helper, kita menggunakan object map. S diagnosa. Jadi kita petakan di sini, kita petakan S diagnosa, ya kan? Kita declarekan di sini diagnosa, yang mana diagnosa ini dia mencari semua data dari database diagnosa. Koma, berdasarkan apa? Berdasarkan kode diagnosa. Berdasarkan kode diagnosa jadi kode diagnosa ini adalah primary key dalam database diagnosa. Function S diagnosa. Kemudian kita buat return S diagnosa. Kode
return dari kode diagnosa, kemudian kita tampilkan. Jadi return ini adalah kembalian, jadi mengembalikan dari data supaya ditampilkan dalam website. Kita tampilkan dari diagnosa ini kita tampilkan kode diagnosa dan juga diagnosa nama diagnosa. Kurung kurawal kemudian kita kasih sebuah prompt. Prompt ini adalah sebuah tulisan awal. Pilih diagnosa. Begini. Oke, coba kita cek, kita simpan. Ya, sudah ada ya. Pilih diagnosa, pusing. Oke. Selanjutnya kita hapus saja berarti ini ya. Pakar diagnosa kita hapus. Kemudian kita copy lagi, kita buat sebuah gejala juga. Kita rapikan dulu. Untuk gejala kita tinggal dirubah aja. Perhatikan besar kecilnya tulisan ya. Gejala find echo form field model p kode gejala. Karena model primary key pada gejala yaitu p kode gejala. Di sini adalah primary key-nya. Drop down list array helper map, kita memapkan atau mempetakan gejala ini di gejala sini, kode gejala, function gejala, return gejala, kemudian kode gejala juga, ini juga kode gejala, namanya nama gejala juga, kemudian prompt pilih gejala juga. Kita rapikan, kita simpan, kemudian kita cek apakah sudah benar. Oke, coba kita pusing sakit mulut evidence, kita 0,5 dulu. Sudah berhasil ya, data sudah tersimpan. Namun ketika pada halaman view ini masih tetap sama, yaitu D001, dia masih menunjukkan primary key dari diagnosa dan gejala. Ya, kita coba cari di view
view. Oke, sini P kode, perhatikan P kode diagnosa dan P kode gejala. Kita cari pakar, kita cari model pakar. Mari kita lihat apa ya, relasi dari keduanya atau nama relasi dari keduanya. Yang perlu kita lakukan adalah ketika kita ingin mengganti D001 dengan data diagnosanya atau gejalanya, kita harus tahu nama relasinya. Nama relasinya adalah P kode gejala. Ya, ini adalah nama relasinya. Get P kode gejala, P kode diagnosa. Ini adalah nama relasi yang mana huruf besar kecilnya itu sangat berpengaruh sekali. Gitu ya. Sehingga P kode diagnosa penulisannya seperti ini. P kode tetap diagnosa titik nama diagnosa. Nama diagnosa ini adalah nama dari sini. Nama diagnosa. Ya, ini nama diagnosa. Sedangkan diagnosa adalah dari nama relasinya. Ya, sama gejala juga gitu. Kita hapus gejala titik nama gejala. Sama P kode nama gejala, nama relasinya, kemudian nama gejala. Kita simpan, kemudian refresh. Sudah ganti. Kemudian kita cek. Tetap sama. Pada indeks diagnosa menunjukkan ID, gejala juga menunjukkan ID. Sama, kita rubah juga di indeks. Kemudian di sini kita rubah seperti tadi, diagnosa, nama diagnosa, P kode gejala, nama gejala. Kita simpan. Ya, sudah selesai. Gitu ya. Kita coba. Dia bisa double data. Ya. Kita buat peraturan bahwa manajemen pakar, ya, satu diagnosa dan satu gejala hanya bisa dimasukkan satu kali. Begitu ya. Jadi katakanlah pusing, sakit mulut, ya kan, gejala sakit mulut, ini kan tidak mungkin lagi kita masukkan pusing, sakit mulut dengan evidence yang berbeda. Harusnya hanya satu. Ini bagaimana caranya? Ya, kita selektif. Kita masuk ke controller. Kita ke pakar controller. Kemudian kita ke create. Kita hapus. Kita buat if as model load, jika model load kemudian y up request
post, kita cek. Duplikat. Kita cek duplikat apakah ada duplikatnya atau tidak. Duplikat pada pakar find. Di mana kode diagnosa app kemudian request post ketika kode diagnosa, ya kan, kode diagnosa dia merequest mengirim kepada tabel pakar. Ini kita cek di situ, dimana kita cek ini apakah sudah ada kode diagnosa yang sama atau tidak. Kode diagnosa kemudian post pakar kode gejala juga. Ini ya, kita cek di mana kode diagnosa request post pada pakar, kode diagnosa, kemudian kode gejala. Ketika dia request pada pakar kode gejala juga kita cek. Jadi ada dua, kita cek apakah kode gejalanya sama ataukah kode diagnosanya sama. Ketika dua-duanya sama, maka kita tidak memperbolehkan itu. Jadi namun ketika hanya diagnosanya yang sama kemudian gejalanya yang beda, itu tidak masalah. Atau gejalanya yang sama diagnosanya berbeda, itu tidak masalah. Jadi tidak mungkin dong kita memasukkan dua data yang sama untuk penyakit yang sama dan gejalanya pun sama, gitu ya. Kemudian dimana F1 kita lanjutkan. Kita if lagi.
Jika dalam pengecekan if hash jika dalam pengecekan duplikat ini sesuai dengan model, maka kita simpan. Kita save, yaitu kita beri tanda y app session set flash sukses. Ketika data berhasil tersimpan, maka kita munculkan set flash sukses, data berhasil simpan dalam sistem. Kemudian kita buat halaman return as this. Kita redirect pada indeks saja ya, karena kalau view itu kita terlalu ribet aja, terlalu kurang cepat lah. Kita langsung redirect ke indeks. ID pakar seperti ini. Else kita copy saja. Session set flash jika tidak sukses, maka danger data yang Anda masukkan database silakan periksa kembali. Ya, kita simpan. Mari kita cek. Kita refresh. Kita delete dulu keduanya. Kita simpan, coba. Error pkode, pkode diagnosa unknown, kolom pkode diagnosa. Kita cari di mana ini.
ini loh, P kode kita simpan. Kita ulangi lagi. Oh, ini ternyata yang salah. Harusnya P kode diagnosa. P kode. Ya, P-nya besar. Mari kita cek. Kita simpan, kita cek, kemudian kita refresh, pusing, gejalanya sakit mulut, evidence-nya 0,5. Oke, data berhasil disimpan dalam sistem. Coba kita tambah lagi, pusing, sakit mulut, sama evidence-nya, maka yang terjadi adalah data yang Anda masukkan sudah ada dalam database. Silahkan periksa lagi, gitu ya. Kita kembali. Oke, sekian. Oh, tunggu dulu. Tambah gejala. Kita cek gejala. Oh, ternyata kita kemarin kesalahan kita adalah terlalu copy paste tanpa kita melihat ya. Oke, kita benahi dulu sebentar. Kita ke diagnosa. Oh, maaf, bukan ini ya. Kita ke indeks diagnosa. Indeks diagnosa. Nah, ini. Harusnya tambah diagnosa. Kemudian kita coba refresh, tambah diagnosa sudah. Kita kembali. Kemudian kita di pakarnya. Kita ganti tambah data. Tambah pakar. Tambah data gitu aja ya. Kita refresh. Oke, sudah berubah. Oke, sekian yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Ismail Wiwicaksono. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.